Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir, market rally sebesar 0,9%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,45 triliun US dollars. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk, gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video. Jadi buat lu yang terbantu dengan konten kita, boleh pertimbangkan untuk like our video. Begitu. Ya, dan sebelum kita masuk, ini gue mau ngomong dulu, leher gue sedikit kering, maka kalau ada perubahan suara atau mungkin suara gue sedikit lebih kecil daripada biasanya, ya sorry in advance, karena ya leher lagi nggak terlalu prima nih ya. Oke, kita langsung aja masuk ke BTC. Untuk BTC kondisinya itu kemarin dia berhasil bertahan di atas dari 109.407 ya. Doji sih, tapi nggak apa-apa. Ini menunjukkan bahwa para bulls still in control, at least for now ya. Dan selama mungkin BTC bisa bertahan di posisi tinggi seperti ini, ya bagus juga. Kenapa? Karena kita sudah bahas dari sebelumnya ya. PR terbesar dari Bitcoin adalah bertahan di atas dari 100.000 gitu. Karena ya patternnya setiap kali kehilangan 100.000, BTC akan lanjut membuat lower low. Sedalam apa? Tergantung ya. Bisa ketahan waktu di sini ya, tapi ini waktu di Januari sampai Februari sayangnya nggak nahan karena ditambah parah dengan fundamental juga gitu. So PR besar dari Bitcoin adalah bertahan di atas dari 100.000 gitu ya. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat ya, sudah ya kemarin terjadi retest pertama, berarti ada potensi untuk buka posisi long untuk hari ini ya. Nantilah kita bahas itu di belakang. Selanjutnya kita akan masuk dulu ke weekly ya. Untuk di weekly sendiri kita bisa lihat kondisi BTC itu ya sekarang ya kalau kita lihat dari zoom out ya, sedikit terlihat sideways begitu. Ya baik lagi kita sudah bahas idealnya sebenarnya di weekly itu ya seperti di sini nih ya, di 2023 Desember sampai ke Januari ya, di mana ya dia sideways beberapa lama begitu. Itu jauh lebih mending dibandingkan dengan ya corrective movement seperti ini gitu kan. Dan ini juga sekalian berhubungan juga sama bearish engulfing kemarin begitu ya. Memang in general lebih banyak setelah bearish engulfing itu koreksi seperti di sini nih, ini koreksi ya. Lalu engulfing juga koreksi. Nah, tapi di waktu bersamaan ya bisa juga ada engulfing tapi nggak lanjut lebih dalam seperti di sini nih ya, engulfing tapi udah dia konsolidasi lagi dan akhirnya bisa lanjut ke atas begitu ya. Ya semoga idealnya kita dapat seperti ini ya, tapi tetap persiapkan mental just in case ya engulfing and then koreksi seperti biasa begitu ya. Tapi ya happy-nya minggu kemarin dengan close yang seperti ini, ngedoji seperti ini ya, dan week-nya ke bawah ya, artinya para bulls masih mencoba untuk mengkontrol market, which is good ya. Dan malah minggu ini kita ada potensi bisa terjadi weekly close tertinggi sepanjang masa. Sebelumnya kan di sini nih ya, di tanggal di Mei akhir lah, dan itu weekly close-nya itu di angka berapa nih? Angka 108.963 ya. Nah, kalau sampai weekly close-nya bisa di sini di 110-an mungkin ya. Nah, itu bisa kembali menjadi weekly close tertinggi sepanjang masa ya. Udah. Itu aja untuk BTC ya, tinggal PR-nya diselesaikan saja ya. Ya PR utama 100.000 ya, tapi kalau BTC bisa terus bertahan di atas dari 109.407 juga that's even better gitu ya. Oke, next kita akan lihat dulu ke news. Untuk news ini datang dari Prancis. Ini lumayan jarang ya. Nah, sekarang bank besar Prancis ini jadi pertama yang merilis stablecoin. Nah, nama banknya jujurnya rada susah di-pronounce, tapi nggak apa-apa. Gue udah coba lihat YouTube dulu gimana cara pronounce-nya. Jadi nama banknya ini adalah Société Générale. Ya itulah ya, Société Générale ya. Nah, ini mereka akan menjadi bank major pertama ya. Jadi bukan cuma bank asal kecil atau apa, ini bank yang besar di Perancis yang akan meluncurkan stablecoin yang dapat diperdagangkan secara publik gitu ya. Dengan demikian, Société Générale ini menjadi bank besar pertama yang memasuki kripto yang dipatok dalam dolar AS. Ya, jadi stablecoin ini bukan dalam bentuk euro ya, tapi bentuknya dalam dolar AS begitu ya. Nah, nama stablecoinnya adalah USD
convertible ya, dan diterbitkan di blockchain Ethereum dan Solana. Ya, jadi ini nggak main-main loh ya. A major bank ya mulai mengissue stable coins begitu. Jadi ya sekali lagi ini adalah pertanda bahwa bank-bank di dunia yang tadinya melihat kripto ini sebagai awalnya dilihat sebelah mata, dianggap sebagai hanya alat spekulasi murni, lalu pelan-pelan orang-orang mulai para bank-bank mulai melihat potensinya dan bahkan sampai sekarang mereka mulai mengadopsinya begitu. Jadi lagi-lagi untuk jangka panjangnya ya kita bisa lihat di sini ya. Kalau ya bank-bank sampai sebesar ini aja mau mengadopsi berarti ya nggak cuma sekedar setahun 2 tahun dong, nggak cuma sekedar berapa bulan doang dong. Nah ya itu dia ya, dan dengan seperti ini ya kita ya pembayaran tuh jadi semakin lebih tidak pakai permission lagi. Itu jadi berbeda seperti ya gini deh ya. Buat lo yang mungkin sudah cukup lawas lah begitu ya. Ya tahu mungkin zaman dulu tuh masih pakai Western Union untuk mengirim uang dari misalkan Indonesia ke luar negeri gitu ya. Karena gue berapa kali tahu ada beberapa keluarga gue yang dulu kuliah di luar negeri semasa masih harus pakai Western Union begitu ya, dikirim. Wah ya itu udah lamanya setengah mati ya, lalu selain dia lama juga ininya potongan juga besar ya. Nah jadi lagi-lagi ini menunjukkan adopsi dari perbankan yang tadinya bisa dibilang anti kripto gitu. Jadi it's actually quite big gitu ya. Next, economic calendar. Nah, ini hari Rabu nih. Hari Rabu kita sudah mulai keluar data penting. Jangan lupa ya. Nah, wah ini gue baru tahu nih. Kemarin kita lihat belum ada nih. Nah, ini ada spesial nih. Udah nanti aja lah kita coba lihat di DCWT kedua si Trump ngomong apa ya. Oke, kita lihat dulu yang nanti. Nah, yang nanti di setengah 8 malam kita akan keluar core CPI dan CPI. Ini semuanya akan keluar di setengah 8 malam. Lalu ditutup di jam 9:30 dengan data crude oil inventories. Jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures mulai dari setengah 8 terus sampai malam lah ya. Kita akan terus disuguhkan dengan data-data bintang 3 ya. Dan CPI ini mungkin ekstra penting. Kenapa? Karena ini ngomongin soal data inflasi. Jadi data inflasi itu ada CPI, PPI, PCE ya. Itu sama-sama ngitung inflasi tapi beda rumus lah gitu kasarnya ya. Ada yang cuma ngitung ini aja, ada yang ngitung kayak misalkan dengan energi, ada yang ngitung cuma makanan doang dan lain-lain lah begitu ya. Tapi intinya sama-sama penting dan ya harapannya semuanya di bawah begitu ya, di 2% bawah gitu ya. Oke. Ini cukup unik ya. Forecastnya di bulan ini CPI malah akan naik dari sebelumnya ya. Sebelumnya kan 2,3, ini forecast 2,5. We'll see. Apakah akan naik sesuai forecast atau tidak ya? Oke. Ya buat jam-jam segini ingat ya, yang punya posisi futures belum kena target TP boleh pertimbangkan tutup posisi kalau belum kena target TP ya by the time deket-deket jam seginian ya. Oke, sekarang waktunya kita lihat ke ini ya. Kita lihat indeks dolar. Indeks dolar kondisinya coba kita cek dulu ya. Kemarin ya bisa dibilang nge-weak lah ya, nge-weak. Tapi masih di situ-situ saja, masih belum lanjut membuat lower low. Untuk BTCD, nah BTCD terjun payung ya dan daily close di bawah dari MA50 dan juga di bawah dari beberapa support lah ya 1, 2, 3, 4 bahkan sampai 20 ya. Balance sheet emang ada perubahan apa nih balance sheet ya? Coba kita lihat sebentar. Oke, start ini trading view Oke, tadi sedikit error ya. Oke. Masih sama. Kenapa ya? Apa mungkin gara-gara urusan kemarin tarif masih euforia? I don't know, tapi ya intinya mulai terjadi corrective movement dari BTCD. Hati-hati ya, gue udah sempet lihat sedikit tuh ya di grup. Wah, ini BTCD terjun payung nih ya. Apakah waktunya altcoin season? Hati-hati, please ya. Jangan kepikiran yang aneh-aneh. Ya mentok-mentoknya kok sampai dapetnya kayak begini nih. Ya, lu bisa lihat sendiri. Mentok-mentoknya begini deh. Belum selama balance sheet masih begini trajektorinya ya, masih drop ke bawah. Ya lu lihat sendiri deh ya berapa kali ada fake out yang sadis yang sering kali dilabelkan nih altcoin season gak kejadian kan ya. Di kuartal 4 2024 banyak sekali yang kena ya. Di sini juga lumayan banyak yang kena begitu. Jadi
ya please just keep it 60-40, karena dengan lu taruh 60-40 ya, 60 BTC 40% alts, sampai ini beneran altcoin season pun ya lu nggak apa-apa gitu. 40% tuh udah gede, serius ya. Nah kalau orang yang pengen lebih gede lagi, pengen BTC-nya cuma 10%, 90% alts, nah itu lu pengen kecepatan kaya gitu. Nah tapi seremnya orang-orang yang, ya ini pattern yang cukup serem ya di kripto, orang-orang yang pengen cepet kaya, pengennya kalau bisa seminggu langsung beres jadi sultan gitu ya, malah yang paling sering demografi yang paling sering boncos begitu. Kenapa? Karena simple, mereka mau mengambil resiko berlebihan. Mereka sebenarnya sedang melanggar aturan kedua, jangan over leverage. Orang sering kali berpikir, oh over leverage itu cuma urusan futures. Oh enggak ya, lu spot juga bisa over leverage. Gimana caranya bang? Ya caranya adalah dengan lu kebanyakan beli alts, apalagi alts yang spekulatif ya. Dan lu pasti bisa bedain sendiri lah alts yang spekulatif sama enggak ya. Alt yang spekulatif jelas market cap-nya kecil. Ya selain dari itu, yang mereka sebenarnya utility-nya itu masih dipertanyakan, berguna atau enggak, ada yang pakai atau enggak, begitu ya. Gitu aja sih ya. Gua harap ya orang-orang tetap bijaksana lah, walaupun benar terjadi corrective movement di BTCD, tapi this is not the first time ya. Ini lebih gila ya, ini bahkan tembus EMA 200. Ini kita dub sebagai mini altcoin season ya. Tapi akhirnya apa? At the end of the day ya, untuk BTCD ini, dominasi BTC ini sangat didikte oleh macroeconomics di US ya, terutama untuk urusan balance sheet. Selama balance sheetnya masih terus turun, ya ini ujung-ujungnya hanya jadi fake out saja begitu. Dan banyak sekali yang hancur di masa-masa ini kan, karena pokoknya di masa-masa ini udah banyak yang tutup telinga, nggak peduli, pokoknya altcoin season. Gua ingat sekali ya di kuartal 4 ini ya, ada yang sempat komen, wah lu nggak bener nih, lu bikin orang kehilangan kesempatan untuk masuk ke altcoin season. Sekarang gua tanya ya, faktanya yang masuk di kuartal 4 ini banyaknya hancur nggak? Hancur. Tahu dari mana? Ya banyak yang curhat setelah itu, aduh bang gua minus gede. Dan orang yang komen itu sudah tidak pernah datang lagi gitu. Jadi ya sekali lagi ya, dukun di komen maupun dukun yang jualan kelas yang teriak-teriak altcoin season itu, saat tidak kejadian gue belum pernah lihat ada tanggung jawabnya, belum pernah ada ya. Dulu di masa-masa ini kan cukup banyak yang report ke gue juga, ada dukun yang teriak-teriak ya, dukun kelas berbayar yang teriak-teriak altcoin season. Itu dia dari Oktober sampai sekarang masih cari-cari alasan terus gitu, bilangnya oh belum, ini bukan salah gue, marketnya bla 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 ya. Ya, jadi nggak ada tanggung jawab, tidak ada accountability sama sekali gitu. So ya gua harap lu udah ngeliat patternnya, berapa banyak orang yang teriak altcoin season dan tidak kejadian, banyak alasan atau mungkin ya lebih gentle mending diem gitu kan. Tapi faktanya nggak, berani tuh cuap-cuap terus tuh ya, yang dari Oktober tuh masih berani cuap-cuap terus, padahal konyol ya, sudah bilang altcoin season nggak kejadian, udah gitu di BTC ya, BTC dia bilang waktu di sini, wah kita sudah masuk ke bear market, sekarang tiba-tiba mengklaimnya dia sudah call ini akan lanjut naik. Wah luar biasa sekali ya, udah kayak nonton sinetron aja. Ya tapi begitulah sifat dukun, tidak ada accountability-nya gitu ya. Datangnya dari mana? Lihat Twitter. Ya sudahlah ya, biarkan saja mencari senggenggam berlian mungkin dengan kelas-kelasnya ya. Oke, beres. Sekarang kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Lu bisa like our video, itu cara termudah ya. Lu bisa share our video atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Salah satunya Margex begitu ya. Ya udah, that's it ya. Oke, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita. Kita akan dengar dulu pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan seperti yang kalian sudah tahu ya, di Margex ini mereka sedang ada trading competition. Dan nilai prize pool-nya 1000 USDT ya untuk 20 top user. Ya, sekali lagi untuk 20 top user, kalian bisa mendapatkan 1000 USD prize pool. Dimana tentunya semakin tinggi posisi lo di top 20 ini, maka semakin besar juga jatah lo di prize pool 1000 USD ini ya.
Dan selain itu juga akan ada tambahan 100 USD setiap kali ada volume sebesar 1 juta USD. Jadi semakin banyak yang trade di dalamnya, maka akan semakin besar juga price poolnya. Ini berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Jadi buat lu yang ngerasa bahwa, "Wah, Bang, gue emang sering trading futures dan gue memang bisa trading futures." Nah, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link reflected di bawah dan mengikuti trading competition dari Margex ini karena ada 1000 USDT price pool yang menunggu lo. Begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk eventnya ya. Jadi gini ya, sekali lagi gue jelaskan. Jadi setiap kali ada volume yang nambah lagi 1 juta USD akan ada tambahan hadiah di price poolnya. Jadi ya semakin banyak kan trade dengan link reflected di bawah, maka akan semakin besar juga price poolnya gitu ya. Oke, selain itu juga tentunya kita bisa melakukan berbagai macam hal seperti mengconvert ya kripto dan selalu convert juga bisa earn dengan staking mereka di sini dan juga ada copy trading ya di sini ya. Nah, itu semua lo bisa akses via dari apa namanya ya ini lo ya dari platform setelah lo login ya. Di sini ada trade, lo bisa buy crypto, lo bisa convert dan juga bisa copy trading ya. Nah, buat lo yang tertarik untuk menggunakan Margex atau pengen coba untuk menggunakan Margex, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link reflected di bawah dan mulai trade di Margex. Dan kita masuk ke BTC. Untuk BTC kemarin sudah terjadi retest pertama. Nah, hari ini kita bisa limit posisi long di angka 109.407 ya. Nah, kita tinggal buka di angka 9.407 ya. Kita limit beres. Oke, nanti saat saat dia retest kedua dia akan otomatis kebuka posisi longnya. Nah, target TP-nya mau di mana? Bisa ada beberapa ya. Kalau lu mau lebih agresif ya mungkin boleh pertimbangkan di upper band atau di struktur 111.699 ya. Tapi kalau mau lebih konservatif mungkin boleh pertimbangkan di sini nih ya. Di mana basically BTC berhenti di tanggal 9 dan 10 lah kurang lebih ya. Yaitu di angka 111.000 lebih 200-an lah gitu ya. Oke, itu untuk posisi longnya ya. Untuk posisi spotnya untuk kita DCA secara spot itu ada di angka 109.407, lalu ada di angka 107.249 dan di angka 106.238 ya. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Nah, untuk Ethereum kita bisa di sini ya. Untuk Ethereum kita masih belum ada setup futures karena ya udah dia reclaim tapi belum ada retest lagi ya. So, langsung aja ke spot. Untuk posisi spotnya ada di angka 2.744. Lalu ada di EMA 200 yang cukup dekat dengan 2.619 jadi kita hitung sebagai confluence dan yang ketiga di angka 2.552 ya. Itu kurang lebih untuk setup spotnya dan ya lagi-lagi ya buat lo yang setia akumulasi ya. Dari titik terendah ya. Titik terendah kan kita dapat di sini nih di 2.363 di tanggal 6 Juni ya. Buat lo yang akumulasi di situ mungkin nggak kerasa. Ini udah profit sebesar 16%-an, bahkan nyaris 17% ya. That's the power of consistency ya. Ya kayak beginilah. Ini contohnya nih. Jujurnya leher begini males ngomong. Pengennya udahlah santai aja lah, emang ada apa sih hari ini ya, tapi nggak bisa. Itu namanya konsisten ya. Gue sudah komit at least ya cycle inilah gue akan terus ya, maybe cycle depan gue akan lebih santai sedikit lah. Itu dia makanya kalau udah komit ya gue nggak akan main-main dengan omongan gue begitu, karena sering sekali loh ya, sering sekali mungkin kita lagi nggak in the mood, market juga lagi belum ngapa-ngapain ya, kadang-kadang ngerasa udah deh nggak usah bikin gitu ya, tapi nggak bisa. Saat lu sudah komit terhadap satu hal, lu sudah bilang dari awal ya itu jangan diganggu-gugat begitu, karena kalau sampai lu melakukan itu lu kan secara tidak langsung memberikan sinyal ke otak lu bahwa oh nggak apa-apa kok kalau komitmen gua nggak dilakuin, oh nggak apa-apa kok ya. Nah itu tuh akan terus menjadi efek domino ke seluruh kehidupan lo begitu ya. Orang yang tidak setia terhadap perkara-perkara kecil tidak akan diberikan perkara besar ya, tidak akan dipercaya perkara besar begitu ya. Kalau lo yang kecil aja nggak bisa setia ya, apalagi yang besar gitu kan ya. Oke, itu aja ya, itu mungkin wejangannya juga untuk hari ini ya, mengenai konsistensi begitu, dan I walk the talk gitu saat gue ngomong konsistensi begitu, karena jujur malas ya, ini leher lumayan gatal gitu, makanya lebih pelan suara gue nih ya. Tapi nggak apa itu namanya the price I have to pay
saat gue sudah komitmen untuk melakukan satu hal, gitu ya. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Ya, dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.